Can I tell you something just between you and me? When I hear your voice, I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be, and I need you here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang profesi auditor independen, audit laporan keuangan, dan opini auditor. Sebelum kelompok kami melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Erlangga Dwi Yuda dengan NIM 2018 310138. Kemudian ada rekan saya, Muhammad Novel Firdaus dengan NIM 2018 310404 dan rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 2018 310426. Selanjutnya dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Dwi Elma Wijawati, NIM 2018 310442. Selanjutnya ada rekan saya lagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Solihatun dengan NIM 2018 310 508. Selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang auditor independen. Sebelumnya, apa sih profesi auditor itu? Profesi auditor merupakan suatu pekerjaan yang dilandaskan pada pengetahuan yang kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu. Salah satu tugas auditor dalam menjalankan profesinya yaitu untuk menyediakan sebuah informasi yang sangat berguna bagi publik untuk suatu pengambilan keputusan ekonomi. Seorang auditor juga harus memiliki independensi. Apa itu independensi? Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independensi mewajibkan auditor bersikap mandiri dan tidak memihak klien yang telah menugasinya dan membayarnya, karena pada dasarnya auditor melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan publik. Lalu ada auditor independen. Adalah akuntan publik bersertifikat atau kantor akuntan publik dalam kurung KAP yang melakukan audit atas entitas keuangan komersial dan non-komersial. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa akuntansi tertentu dan menerima pembayaran atas jasa yang telah diberikannya. Lalu di sini ada bidang jasa yang digeluti dalam profesi akuntan publik, yaitu ada dua. Yang pertama, jasa atestasi. Termasuk di dalamnya adalah audit umum atas laporan keuangan, lalu ada laporan keuangan atas keuangan prospektif, lalu ada pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan pro forma, lalu ada review atas laporan keuangan dan jasa audit serta atestasi lainnya. Lalu yang kedua ada jasa non-atestasi yang mencakup jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perbajakan, dan konsultasi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya saya akan mempresentasikan mengenai audit laporan keuangan dan berikut adalah tahapan auditing menurut standar audit. Yang pertama ada mendapatkan dan
mengevaluasi bukti. Kemudian setelah itu memeriksa laporan keuangan, kemudian menyatakan opini auditor, menyerahkan laporan kepada klien, dan yang terakhir mendistribusikan laporan keuangan dan auditor. Next. Nah, laporan keuangan dan auditor itu tadi merupakan tahapan terakhir dari keseluruhan proses audit. Kenapa laporan ini sangat penting? Karena laporan ini mengkomunikasikan temuan auditor. Pengguna laporan keuangan mengandalkan pada laporan auditor untuk mendapatkan asuransi laporan keuangan entitas. Kemudian, apa sih tujuan dari laporan auditor ini? Nah, tujuannya itu adalah untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Kemudian, ada laporan audit standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, di sini ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau WTP atau unqualified opinion dapat terpenuhi, yaitu yang pertama, semua laporan neraca, laba rugi, laporan saldo laba, dan laporan arus kas sudah tercakup dalam laporan keuangan. Kemudian, ketiga standar umum telah diikuti oleh penugasan. Yang ketiga, bahan bukti kompeten telah cukup dikumpulkan sehingga memungkinkan untuk disimpulkan ketiga standar pekerjaan lapangan telah diikuti. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Kemudian yang terakhir adalah tidak terdapat kondisi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai bagian-bagian dalam laporan audit. Nah, yang pertama, laporan audit itu harus memuat judul laporan. Biasanya, dan sudah ditentukan oleh standar auditing bahwa laporan audit harus memuat kata independen di dalam laporan audit, seperti laporan audit independen. Yang kedua, ada pihak yang dituju, karena laporan biasanya kan dibuat untuk siapa. Nah, biasanya itu untuk perusahaan yang bersangkutan, pemegang saham, atau dewan direksi lainnya. Yang ketiga, terdapat paragraf pendahuluan. Di dalamnya biasanya mengidentifikasikan entitas laporan keuangannya. Terus juga menyatakan bahwa laporan keuangan ini telah diaudit. Dan juga biasanya menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Lalu yang keempat ada tanggung jawab manajer atas laporan keuangan. Berarti seorang manajer itu akan bertanggung jawab atas menyusun laporan keuangan menurut kerangka pelaporan keuangan yang sudah berlaku, dan atas pengendalian internal yang bebas dari kesalahan penyajian material. Yang kelima ada tanggung jawab auditor, yaitu kan di sini auditor yang membuat laporan ini. Jadi di dalam paragraf ini auditor itu bertanggung jawab atas opini yang dinyatakan atas laporan keuangan yang tadi berdasarkan standar auditing yang ditetapkan. Yang keenam ada opini auditor, yaitu laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul opini, seperti yang keenam ini. Yang ketujuh, nah ini nih poin tambahan nih rekan-rekan, tanggung jawab pelaporan lainnya. Jadi jika auditor itu merasa perlu untuk mengomunikasikan suatu hal lain yang tidak ada di dalam, maksudnya suatu hal lain dalam laporan keuangan, dan hal itu tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka auditor berhak memberi judul baru yang intinya ada pelaporan hal lain atau judul lain yang tepat. Yang kedelapan ada tanda tangan auditor. Nah, ini dilakukan dengan nama KAP dan nama rekan, serta mencantumkan nomor izin KAP dan rekan yang menandatangani laporan auditor sebagai bentuk bukti. Yang kesembilan ada tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dipakai adalah tanggal saat auditor telah menyelesaikan bagian terpenting dari prosedur auditing di lapangan. Jadi tanggal ini tuh menunjukkan sampai tanggal berapa sih laporan keuangan auditor ini bertanggung jawab atas peninjauan peristiwa yang terjadi. Nah, next selanjutnya. Nah, di sini contoh laporan audit.
Seperti yang tadi saya jelaskan, judulnya ada laporan auditor independen, ada tanggung jawab manajer, tanggung jawab auditor, ada kepada siapa, di sini ke Dewan Direksi dan pemegang saham, terus juga ada paragraf, ada opini, ada KAP-nya, Adi dan rekan, dan tanda tangan, terus juga ada tanggal berapa, Sidoarjo 30 Maret 2015. Jadi seperti itu ya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai opini audit. Nah, yang pertama mengenai kondisi-kondisi untuk perumusan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, di sini auditor itu harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan yang disusun dalam semua hal yang material. Nah, di sini juga auditor harus memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan itu bebas dari kesalahan, penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, seperti tanda merah yang saya berikan di slide. Nah, karena seorang auditor kan mengaudit sebuah laporan keuangan. Kalau misalnya tidak dicek terlebih dahulu, maka nanti juga kena di auditnya. Nah, kesimpulan auditor harus memperhitungkan yang pertama, kesimpulan auditor berdasarkan SA 330, B, kesimpulan auditor berdasarkan SA 450, C, evaluasi yang diharuskan oleh paragraf 12 sampai 15 SA 700 sebagai berikut. Nah, ada 4 mengenai evaluasinya, yaitu auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan ini disusun dalam hal yang material, terus juga sesuai dengan ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Terus yang kedua, secara khusus auditor juga harus mengevaluasi dari sudut pandang ketentuan kerangka pelaporan. Yang ketiga, terus dia juga harus mengecek apakah laporan keuangan mencapai penyajian yang wajar. Yang keempat, ada apakah laporan keuangan merujuk secara memadai pada atau menjelaskan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang modifikasi terhadap opini auditor. Modifikasi ini timbul karena auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperolehnya, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian materi, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Pada ini sifat kesalahan penyajian material itu karena ada SA 700 dan SA 450. Pada SA 700 ini mengharuskan auditor untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan. Dan SA 450 mendefinisikan suatu kesalahan penyajian. Pada kesalahan penyajian ini, dalam laporan keuangan dapat timbul dalam kaitannya dengan 1. Ketetapan kebijakan akuntansi yang dipilih, penerapan kebijakan akuntansi yang dipilih, ketiga, ketepatan atau kecukupan pengungkapan keuangan, dan keempat, sifat ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketetapan kebijakan akuntansi yang dipilih ini dapat timbul ketika kebijakan akuntansi yang dipilih tidak konsisten dan laporan keuangan lalu CALK tidak mencerminkan transaksi dan peristiwa dalam suatu cara untuk mencapai penyajian yang wajar. Untuk yang kedua, penerapan kebijakan akuntansi yang dipilih ini dapat timbul ketika manajemen tidak konsisten dalam memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi. Karena metode penerapan kebijakan akuntansi yang dipilih, seperti suatu kesalahan dalam penerapan yang tidak disengaja, seperti itu. Yang ketiga, ketepatan atau kecukupan pengungkapan keuangan. Kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan ini dapat timbul karena laporan keuangan tidak mencantumkan seluruh pengungkapan yang diharuskan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pengungkapan dalam laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan. Lalu, laporan keuangan tidak disajikan untuk mencapai penyajian yang wajar. Yang terakhir, sifat ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Ini dapat timbul dari kondisi di luar pengendalian entitas.
Lalu kondisi yang berkaitan dengan sifat atau waktu dari pekerjaan auditor atau pembatasan yang dilakukan oleh manajemen. Next. Nah, di sini ada beberapa opini audit. Di sini kita akan membahas tentang penentuan tipe modifikasi terhadap opini audit yang akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Lalu saya akan melompat ke komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Untuk komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab ini tentang kondisi yang menuntun pada suatu modifikasi yang diharapkan terhadap opini auditor dan susunan kata yang diusulkan atas modifikasi tersebut memungkinkan auditor untuk memberitahukan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola modifikasi yang dimaksud dan alasan atau kondisi untuk modifikasi tersebut. Auditor mencari persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang fakta dari hal yang menimbulkan modifikasi tersebut. Lalu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memperoleh kesempatan jika relevan untuk menyediakan bagi auditor informasi dan penjelasan lebih lanjut yang berhubungan dengan modifikasi tersebut. Lalu untuk bentuk dan isi laporan, ini ada basis untuk paragraf modifikasi dan penjelasan tentang tanggung jawab auditor ketika auditor menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar. Lalu ada juga penjelasan tentang tanggung jawab auditor ketika auditor tidak menyatakan pendapat. Namun kali ini saya akan fokus pada basis untuk paragraf modifikasi. Pada paragraf modifikasi ini mencantumkan paragraf dalam laporan keuangan yang menjelaskan sebab modifikasi, mencantumkan suatu penjelasan dan kuantifikasi tentang dampak keuangan yang diakibatkan oleh kesalahan penyajian tersebut. Lalu menjelaskan bagaimana terjadinya kesalahan penyajian. Apabila terjadi kesalahan penyajian material yang berkaitan dengan tidak diungkapnya informasi yang seharusnya diungkap, seperti mendiskusikan informasi dengan pihak yang bertanggung jawab, menjelaskan dalam paragraf basis, kecuali dilarang oleh peraturan undang-undang. Lalu auditor di sini mencantumkan ketidakmampuan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam paragraf basis untuk modifikasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai opini audit, yaitu penentuan tipe modifikasi terhadap opini audit. Nah, modifikasi yang harus dilakukan terhadap opini auditor tergantung pada materialitas dan seberapa pervasif dampak faktor penyebab modifikasi tersebut terhadap kewajaran laporan keuangan. Nah, rekan-rekan bisa lihat pengaruh yang pervasif menurut pertimbangan auditor. Yang pertama yaitu tidak terbatas pada unsur atau pos tertentu laporan keuangan. Yang kedua, jika dibatasi, merupakan suatu proporsi yang substansial dalam laporan keuangan. Atau yang ketiga, berhubungan fundamental dengan pengungkapan. Next. Nah, di sini ada beberapa tipe modifikasi terhadap auditor. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, opini tidak wajar. Dan yang keempat, opini tidak memberikan pendapat. Nah, opini wajar tanpa pengecualian itu apa sih? Jadi, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan adalah suatu pendapat yang dapat diberikan pada saat suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap adanya pendapat wajar. Keadaan tertentu itu bisa terjadi apabila yang pertama,
pendapat auditor sebagian didasarkan dari pendapat auditor independen lain. Yang kedua, disebabkan karena belum adanya aturan yang jelas, maka laporan keuangan tersebut dibuat menyimpang dari SAK. Kemudian yang ketiga, laporan tersebut dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa atau kejadian masa yang akan datang, dan hasilnya belum bisa diperkirakan di tanggal laporan audit. Kemudian yang keempat, terdapat keraguan yang besar terhadap suatu kemampuan satuan usaha di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kelima, di antara dua periode akuntansi, terdapat suatu perubahan yang material di dalam penerapan prinsip akuntansi. Kemudian yang keenam, data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun tetapi tidak disajikan. Kemudian yang kedua yaitu opini wajar dengan pengecualian. Apa sih opini wajar dengan pengecualian itu? Opini wajar dengan pengecualian adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat laporan keuangan dikatakan wajar di dalam hal yang material. Namun, terdapat sesuatu penyimpangan atau juga kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dilakukan pengecualian. Dari pengecualian tersebutlah yang mungkin bisa terjadi apabila terjadi dari salah satu yang pertama, auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dapat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi. Kedua, bukti yang mendasari opini kurang cukup dan tepat. Kemudian yang ketiga yaitu opini tidak wajar. Nah, opini tidak wajar ini auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor setelah memperoleh bukti-bukti audit yang cukup dan tepat. Dan dapat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu opini tidak memberikan pendapat. Opini tidak memberikan pendapat, auditor harus tidak menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, yang mendasari opini dan auditor material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Nah, jika ada dapat bersifat material dan pervasif, maka yang pertama yaitu konsekuensi dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang disebabkan oleh pembatasan yang dilakukan oleh manajemen setelah auditor menerima perikatan. Nah, perikatan itu sendiri ada 3. Yang pertama, jika setelah menerima perikatan, auditor menyadari bahwa manajemen telah melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup. Yang kedua, jika manajemen menolak untuk mencabut pembatasan tersebut. Dan kemudian yang terakhir, jika auditor menarik diri dari audit, sebelum itu auditor harus mengkomunikasikan kesalahan penyajian yang teridentifikasi selama audit. Kemudian, pertimbangan lain yang berkaitan dengan opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat. Nah, laporan auditor diperkenankan untuk mencantumkan opini tanpa modifikasi berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang sama atas suatu laporan keuangan tunggal atau lebih unsur akun atau pos tertentu laporan keuangan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.